mau diskusiin materi sistem persamaan non linear menggunakan metode Nether-Raphson kan ya. Yang pertama itu kita cari pengertiannya. Untuk pengertiannya, pertama metode Newton-Raphson adalah metode iteratif atau perulangan yang digunakan untuk mencari akar atau solusi dari persamaan non-linear baik satu variabel maupun sistem persamaan dengan memanfaatkan konsep turunan dan pendekatan garis singgung. Metode ini dikembangkan dari prinsip dasar bahwa kurva fungsi dapat didekati secara lokal oleh garis singgungnya sehingga titik potong garis singgung dengan sumbu X dapat digunakan sebagai perkiraan akar. Kemudian untuk konsep dasar, Newton-Raphson adalah salah satu metode iteratif untuk mencari akar persamaan non-linear. Ide dasarnya adalah menggunakan pendekatan Dirac-Taylor orde pertama untuk mendekati fungsi non-linear dengan garis singgungnya, lalu mencari titik potong garis singgung dengan sumbu X sebagai nilai pendekatan akar berikutnya. Rumus iterasi untuk satu persamaan fx sama dengan 0 itu menggunakan rumus xn plus 1 sama dengan xn dikurangi fxn per f aksen xn. Nah, saja di sini ada algoritma dari metode Newton-Raphson itu. Yang pertama tuh kita inisialisasikan. Nah, tentukan fungsi fx-nya. Selanjutnya tuh kita tentukan turunan pertama dari fungsi fx itu yaitu f aksen x. Nah, yang ketiga tuh kita pilih tebakan awal atau x0-nya. Nah, selanjutnya itu kita tetapkan toleransi kesalahan atau epsilonnya. Nah, misalnya kita pakai toleransi kesalahannya itu 10 pangkat negatif 4. Nah, yang terakhir itu kita tetapkan jumlah iterasi maksimumnya. Nmax-nya itu misalkan kita pakai 20, 50 atau berapapun itu. Nah, yang kedua itu ada proses iterasinya atau proses perhitungannya. Untuk setiap iterasi ke K atau K sama dengan 1, 2 sampai dengan Nmax-nya kita lakukan. Yang pertama kita hitung f x-k-nya, yang kedua itu kita hitung juga f aksen dari x-k-nya. Nah, yang ketiga itu perbaharui taksiran akar dengan rumus Newton-Raphson. Nah, kan tadi udah disebutin tadi sama Iza rumus iterasi dari Newton-Raphson itu kan xn plus 1 sama dengan xn dikurangi f xn per f aksen xn. Nah, dengan epsilonnya itu, rumus epsilonnya itu xn ditambah 1 dikurangi xn. Nah, angka hampirannya itu sama dengan xn plus 1. Nah, kalau akarnya sudah sampai xn plus 1, maka iterasinya selesai. Terus contoh soal dari penyelesaian untuk Newton-Raphson ini, kita memakai di sini persamaan dari fungsi, di mana cuma satu fungsi yang kita pakai ya, cuma satu persamaan fungsi, yaitu di sini kita pakai fx sama dengan x kuadrat minus 2. Nah, kita cari turunannya yaitu 2x menjadi 2x f aksen x-nya. Kemudian di sini kita memakai tebakan awalnya 1 dan toleransi errornya 10 pangkat negatif 4. Terus kalau kita ingin mengerjakan secara manual, kita langsung saja untuk pertama kita cek dari literasi 1 kan tebakan awalnya itu di sini tebakan awalnya itu x0 sama dengan 1. Nah, kita hitung nilai x0-nya dan f aksen x0-nya. Kemudian kita masukkan saja kan di sini fx0 sama dengan f1, kita masukkan x0-nya kan sama dengan 1. Nah, kita sama dengan x kuadrat minus 2. Kemudian kita masukkan saja x-nya itu 1, kan sudah ketahui di sini 1. Jadi tinggal kita hitung di sini 1 kuadrat minus 2 sama dengan 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1. Kemudian kita lanjutkan nanti f aksennya x0 sama dengan f1 kan sama dengan 2x. Nah, jadi 2x itu sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi kita menemukan minus 1 sama 2. Kemudian kita lanjut ke hitung untuk masukin dia ke rumus iterasinya, hitung xn plus 1 dengan rumus iterasi. Di sini kan rumus iterasinya tadi
Xn plus 1 sama dengan X0 dikurangi Fx0 per F aksen X0. Nah, terus di sini kita tinggal substitusikan dia. Substitusikan X0-nya kan sama dengan 1, terus Fx0-nya negatif 1, F aksen X0-nya 2, jadi 1 dikurangi negatif 1 per 2, negatif 1 dibagi 2 0,5, jadi 1 ditambah 0,5 itu 1,5, jadi X1-nya itu sama dengan 1,5. Ya, kemudian dari X1 itu kan sama dengan X 1,5 udah ketemuin, nah sama dengan X kuadrat minus 2 itu sama dengan X itu kan udah ketemuin 1,5, jadi tinggal kita kuadratkan kemudian dikurangi 2. Nah, dari kuadrat itu kita dapat 2,25, kemudian kita kurangi 2, jadi Fx1 itu sama dengan 0,25. Kemudian di sini F aksen X1-nya itu kan F 1,5 tadi. Nah, itu sama dengan X2. Nah, X itu kan 1,5. Jadi tinggal kita 1,5 dikali 2. Di sini 1,5 dikali 2 itu sama dengan F aksen X1 sama dengan 3. Begitupun dengan literasi 2, sama seperti tadi tinggal kita masukkan apa yang sudah kita dapatkan di literasi sebelumnya. Sampai terakhir sampai dia mendekati 0 ya. Kemudian kalau kita ingin menggunakan metode sintaknya berarti kita buat untuk yang literasi yang itu ratusan ini, tinggal kita run aja kan di sini udah kita buat tuh. Tapi di sini untuk grafiknya belum. berarti kita tinggal nambah grafik. Iya. Kirim sintaknya. Di sini kita coba ya tadi X kuadrat 2 kuadrat dikurangi 2. Kemudian di sini formulanya kan 2 dikali X 2x. Kemudian 1 letakkan awalnya 1 10 pangkatnya negatif 4 pangkat negatif 4. Kemudian nilai misalnya kita mau 50 ya. 50 Kayaknya ini deh salah, ntar dulu. Apa namanya diskusi? Ya, nomor 2 dikali X kuadrat. X kuadrat di sini 2. X kuadrat. X kuadrat kan F-nya tuh X fungsi kuadrat dikurangi 2. kurangi 2. Enggak, tadi kan X 2 dikali X 1 10 pangkat negatif 4. Ini ada. tadi itu Berarti kita ini tinggal kita bikinin sintak grafiknya aja kan, sama ya. iya 4 literasi sama kayak contoh soalnya. Tinggal grafiknya aja Nanti dikembangin. Iya. Terus apa setelah sintak? Reguler dan kekurangan. Jadi kalau kita lihat kan di sini. Nah, adapun kelebihannya adalah yang pertama konvergensi kuadratik atau cepat secara lokal. Yang kedua ada akurasi tinggi di sekitar akar, dan dimana karena memanfaatkan informasi turunan atau Jacobian akan memberi update arah yang biasanya sangat tepat ketika sistem hampir linear di sistem solusi. Yang ketiga ada generalisasi alami ke dimensi tinggi, yaitu metode Newton adalah generalisasi langsung dari kasus skalar yang kapan ada fleksibel banyak varian atau dan perbaikan tersedia. Dan yang terakhir ada syarat konvergensi yang dapat diuji. Itu adalah kelebihan dari penakusan. Adapun kekurangan atau kelemahannya yaitu ada yang pertama hanya lokal, membutuhkan tebakan awal yang baik. Newton tidak dijamin konvergen dan ditambahkan jauh dari solusi, bisa divergen, beralisasi atau menuju akar lain. Jadi implisasi penting. Yang kedua ada perlu Jacobian.
evaluasi dan penyimpanan mahal. Yang ketiga ada biaya linear, solve tiap iterasi atau komputasi mahal. Yang keempat ada masalah bila jawaban singular atau nyaris singular. Yang kelima ada tidak global, mudah terjebak di titik kritis non akar. Yang keenam ada sensitif terhadap scaling atau perubahan variabel. Yang terakhir ada implementasi konflik butuh kehati-hatian. Itu kekurangan atau kelemahannya Dr. Kapsul. Kelebihan. Ya, kelebihan. Berarti itu udah hasil diskusi kita kan udah kita dapatin yang tadi kita udah jadikan. Berarti cuma yang ini tinggal kita tambahin grafik sintaknya. Bisa nggak sih kita pakai yang kemarin itu kita masukkan kan tinggal